Selamat pagi saudara-saudara, senang sekali ketemu lagi dengan kondisi yang seperti ini sekarang. Di sekitar kita corona merajalela, adanya vaksin diikuti dengan corona varian kedua, jenis kedua yang mengancam, sementara berita di sana-sini, kecelakaan pesawat terbang, pemerintah menghadapi bagaimana untuk melarang kegiatan FPI, namun FPI tentu tidak tinggal diam. Semuanya seperti permainan masa lalu yang terulang dan terulang kembali. Dan di setiap zaman ada sendiri ceritanya dan ditarik secara benang merah semua cerita itu mempunyai kesamaan-kesamaan esensial. Apa yang menjadi problematika di dalam hidup, pertarungan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan semuanya tidak hanya di bidang-bidang yang kelihatannya keras, tetapi di bidang yang kelihatannya indah, penuh dengan keindahan, kesenian misalnya, ya sama saja. Semuanya mengalami problematika dari masa ke masa. Seperti siklus berulang. Tidak hanya di zaman Indonesia merdeka, tetapi juga di zaman Indonesia masih dijajah di saat Hindia Belanda. Dan sebelumnya lagi, selama 3,5 abad Indonesia dijajah Belanda, Indonesia pernah dijajah Inggris selama 5 tahun. Dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Dan jangan lupa, Indonesia juga pernah dijajah Perancis. Ketika Belanda masih merupakan atau sedang merupakan jajahan Perancis pada masa Kaisar Napoleon Bonaparte. Dan jauh sebelum itu kita mengenal kerajaan-kerajaan yang ada sebelum Verenigde Edisi-Ost Company itu mengubah diri menjadi Hindia Belanda, langsung di tangan kerajaan Belanda di sini sebagai daerah provinsi atau gubernuran dipimpin oleh gubernur jenderal. 1602 itulah saat Belanda masuk di Indonesia. Dan sebelumnya kita mengenal ada kerajaan Mataram. Sebelum kerajaan Mataram ada kerajaan Pajang, sebelum Pajang ada Demak, sebelum Demak ada Majapahit, sebelum Majapahit ada Singasari, sebelum Singasari ada kerajaan Kediri. Sebelumnya ada lagi dan Kediri dan Jenggala, sebelum Kediri dan Jenggala ada Kahuripan, sebelum Kahuripan ada kerajaan Medang. Medang di zaman Empu Sindok adalah di Jawa Timur dan sebelum zaman Empu Sindok, Medang adalah di Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah itu kita kenal kerajaan Mataram Hindu. Dengan peninggalan-peninggalannya yang luar biasa yang kita kenal sekarang. Wangsa Sailendra dengan kerajaan Mataram Hindu itu mempunyai peninggalan Borobudur yang luar biasa megah. Dan kerajaan Mataram Hindu juga mempunyai peninggalan candi. Tadi Candi Borobudur peninggalan megah, Candi Prambanan juga pada zaman Mataram Hindu. Wangsanya berbeda dari Wangsa Sailendra. Kita mengenal zaman Mataram Hindu itu ada Wangsa Besar, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Sanjaya. Jadi bukan hanya kerajaan itu kerajaan Hindu, tapi juga Buddha, karena Borobudur adalah Candi Buddha dan Prambanan adalah Candi Hindu.
Dan di sini saya sekarang sedang berada di sebuah lorong Candi Prambanan. Sebuah lorong Candi Prambanan dengan latar belakang puing-puing Candi Prambanan yang lain yang tidak direnovasi atau dibangun kembali. Yang ada berdiri megah adalah 3 candi utama, yaitu Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa, yang terkenal sebagai Candi Prambanan dan Candi Roro Jonggrang di pusatnya itu. Nah, saudara, mengapa saya bawa kita ke lorong sejarah semacam ini? Karena pada saat ini, kalau kita berkunjung ke Candi Prambanan, hanya pada malam-malam bulan purnama ada pagelaran Ramayana dan upacara-upacara agama Hindu ada di sini, karena selain Hindu Bali, kita juga mengenal adanya Hindu Jawa, Hindu Sumatera, dan lain sebagainya. Di Sulawesi juga ada semua. Itu adalah agama-agama leluhur yang masih ada. Namun, saya sudah berkunjung ke lokasi di sekitar Candi Prambanan ini, didominasi oleh masyarakat beragama Islam, sebagaimana umumnya wilayah di Jawa yang didominasi dengan penduduk beragama Islam semenjak kejatuhan dan keruntuhan Majapahit. Nah, saudara-saudara, di sini ada titik temu menuju sebuah filsafat yang kita pelajari hari ini, yaitu nihilisme. Sepertinya semua yang sudah terjadi itu terjadi begitu saja dan selalu berulang. Akhirnya ada pembaruan, ada agama, ada pemikiran, ada segala macam peristiwa, namun ujung-ujungnya seperti kembali kosong, nihil, tidak berarti. Dan ini hanya di Indonesia saja kita begitu. Tetapi kalau kita melebarkan sayap ke seluruh muka bumi, kerajaan-kerajaan besar zaman dulu kala sekarang juga sudah tidak ada. Kerajaan pertama Babylon pada zaman Nabi Ibrahim atau Abraham, sudah ada Babel. Dan selanjutnya Media Parsi, Yunani, Romawi, semuanya dengan agama masing-masing, dengan kebudayaan masing-masing, semuanya sudah runtuh, tak berbekas, dan sisa-sisanya sekarang kita melihat peradaban dunia. Romawi terpecah menjadi berbagai negara Eropa, sedangkan di Asia, di Timur Tengah dengan negara-negara Arab, lantas di luar itu di negara Cina dengan dulu juga pernah dengan kekaisaran yang sangat besar, Kaisar Ming yang luar biasa, lantas dengan kaisar-kaisar yang lain sampai akhirnya Cina menjadi negara komunis, sekarang menjadi negara Republik Rakyat Cina, dan seterusnya sampai sekarang peradaban berubah. Sementara di Asia Tenggara kita juga melihat sendiri, Indonesia termasuk di antaranya, dan negara yang masih bertahan sebagai kerajaan antara lain kerajaan Thailand yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Sedangkan Asia Tenggara yang lain kita melihat ada Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, semuanya semacam sebuah perjalanan peradaban sejarah. Dulu sudah pernah ada dengan agama dan kebudayaan, sekarang ada sendiri lagi dengan agama dan kebudayaan yang baru. Dan tentu kita akan terus berjalan, tidak berhenti sekarang, tapi juga ke yang akan masa datang. Dan tujuannya apa? Apakah kita juga akan akhirnya hilang sirna seperti kerajaan-kerajaan yang sudah ada dan pernah ada ternyata hilang sirna? Inilah pertanyaannya. Jadi para pemikir atau filsuf tentang apa tujuan hidup ini, untuk kemana dan apa hasilnya. Ternyata ada sebagian yang berpikiran bahwa semuanya ujungnya adalah kesia-siaan, nihil, kosong, tak berguna. Untuk apa semuanya ini terjadi? Toh ujung-ujungnya juga hancur binasa, tidak ada lagi. Dan sekarang kita pada saat ini dengan berbagai agama dalam ketuhanan yang Maha Esa, dari dasar negara kita, falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila, kita juga boleh berpikir sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan tentu ada yang boleh berpikir sesuai dengan paham ketuhanan yang dimilikinya.
Dan salah satu yang ini dipengaruhi oleh filsafat nihilisme, di mana semua hal itu sesungguhnya ujung-ujungnya tidak berarti. Dipelopori oleh seorang filsuf dunia yang terkenal, yaitu Nietzsche. Filsuf dunia yang terkenal yaitu Nietzsche. Nihilisme adalah pandangan filosofi yang sering dihubungkan dengan Friedrich Nietzsche, mengatakan bahwa dunia ini keberadaan manusia dunia tidak memiliki suatu tujuan. Biasanya memiliki beberapa atau semua pandangan ini tidak ada bukti yang mendukung kebenaran pencipta. Moral sejati tidak diketahui dan etika sekuler tidak mungkin. Jadi dalam filsafat Nietzsche yang bernama nihilisme ini, kehidupan tidak memiliki arti dan tidak ada tindakan yang lebih baik dari yang lain. Di sini Nietzsche ini menjabarkan kritik terhadap agama moralitas dan filsafat Eropa dan juga membawa zaman yang disebut nihilisme untuk membungkus semua ide besar itu. Nah, ini kita poinnya sekarang di sini. Di sini pada prinsipnya manusia hidup selalu membutuhkan pegangan. Jika suatu ketika manusia telah kehilangan pegangannya, secara garis besar pegangan itu biasanya diidentikan dengan Tuhan. Jika kemudian ada wacana bahwa Tuhan telah mati, yang dikatakan oleh Nietzsche dalam tulisannya, maka secara tidak langsung manusia akan tetap mencari pegangan itu. Dengan wacana inilah bibit-bibit nihilisme lahir. Nah, saudara, itu yang kita bahas saat ini. Dengan semua kejadian kita, hal yang besar-besar tadi di dunia, kita refleksikan dalam kehidupan masing-masing. Mungkin kita mempunyai kegiatan di dalam satu organisasi ke organisasi yang lain. Ternyata dalam organisasi yang lama kita mendapatkan, akhirnya hanya begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan dan tidak ada tujuan besar yang dapat dicapai. Makanya kita akan membutuhkan suatu pembaruan dengan langkah organisasi yang baru. Tapi ternyata di organisasi yang baru juga demikian. Lantas kita membentuk organisasi yang lain lagi, bekerja sama dengan yang lain lagi, dengan orang yang lain lagi. Ternyata masalahnya selalu berulang. Dan berulang bahwa semuanya ternyata tidak mempunyai tujuan apa. Yang terjadi adalah proses demi tujuan itu sendiri. Ini seperti kehidupan para artis yang kita kenal, tapi sebetulnya bukan para artis saja, tapi secara umum masyarakat kita yang kawin cerai, menikah dengan ini baru sebentar, bahkan ada yang sama hanya 1 jam dia langsung cerai, kawin lagi, berharap ada kebahagiaan dengan pasangannya yang baru, ternyata di tengah perjalanan tidak cocok, langsung cerai, terus kawin lagi. Demikian juga ketemu pasangan yang kelihatannya serasi, ternyata setelah mengikat di dalam malige perkawinan yang suci, ternyata tidak cocok lagi, cerai lagi, dan seterusnya. Jadi untuk apa berumah tangga? Untuk apa berorganisasi? Untuk apa beragama? Untuk apa bernegara dan berbangsa? Untuk apa berkegiatan? Kalau semua ujung-ujungnya sami mawon. Sami mawon itu dalam bahasa Jawa ya, dalam bahasa Indonesia sama saja. Jadi untuk apa? Nah, dulu Indonesia ada kerajaan besar, Mataram Hindu, hilang, tak berbekas, hanya batu-batu candinya, peninggalannya. Ada kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, Kauripan, Empu Sendok, Singasari, Mojopahit, semuanya hilang peradabannya, tinggal batu-batu candi peninggalannya dan bukti-bukti sejarah. Lantas muncul kerajaan Islam yang masih tersedia sekarang. Kita tahu ada Keraton Jogja dan Keraton Solo, ada peninggalan-peninggalan kerajaan Demak, Masjid Demak dan sebagainya. Nah, sekarang masuk zaman negara Republik Indonesia saat ini dengan peninggalan-peninggalan yang dibangun oleh presiden demi presiden sampai sekarang,
Dan kita hidup pada titik ini. Nanti kita tidak tahu kalau muncul agama baru lagi atau peradaban baru lagi, semuanya juga akan hilang. Dan seolah-olah tidak berarti. Karena tujuannya kembali kepada kekosongan. Jadi untuk apa semuanya ini terjadi? Nah, di sini saudaraku, termasuk dalam organisasi juga ya, untuk apa semuanya? Disinilah muncul ada dua kelompok orang yang menyikapi nihilisme ini dengan perbedaan sikap. Bahwa yang pertama nihilisme pasif, melihat semuanya tidak berarti, lantas dia mengatakan, untuk apa semuanya itu kulakukan kalau akhirnya hanya begitu saja? Dah, aku menjadi skeptis, tidak melakukan apa-apa, dan tidak bergerak apa-apa. Dialah, karena toh akhirnya habis makan, ya lapar lagi, habis minum, ya haus lagi, dan seterusnya. Malah ada yang tidak mandi seharian, hanya karena apa? Buat apa mandi? Toh nanti juga mandi lagi. Ya itu, ada yang demikian. Jadi mandinya cuma sekali, besok pagi bangun langsung kerja, baru malam hari mandi lagi. Karena untuk apa? Toh sesudah itu semuanya ya kembali seperti semula. Nah saudara, akhirnya orang-orang yang skeptis, yang pasif itu membuat hidupnya tidak berarti. Sedangkan orang yang positif, dia berpikir, ya kalau semuanya itu tidak berarti di akhirnya, ya tetap yang penting sekarang, ya kita buat berarti bagaimana. Kita mengisi hidup dengan sebaik-baiknya. Kita nikmati saja sekarang saat ini. Dan kita membuat yang terbaik dengan apa yang kita miliki saat ini. Nah, untuk nilai-nilai kebaikan inilah, maka ada berbagai macam pengajaran, dogma, aliran, serta pemikiran yang dapat membentuk bahwa kondisi yang kita hadapi pada saat ini adalah betul-betul baik.